Assalamualaikum. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan Rani. Di video kali ini masih sama dengan video sebelum-sebelumnya tentang pembahasan latihan soal ya OSN IPA di SD, karena ini sudah hampir sampai hari H. Jadi teman-teman harus maksimalkan usahanya, harus belajar, tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan nomor 1 ya. Kalau misal teman-teman kondisinya nggak sehat, gimana nanti mau ikut lomba? Oke, jadi teman-teman harus sehat, utamakan kesehatan. Nah, di video kali ini kita hanya membahas 20 soal. Tetapi walaupun 20 soal, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam proses berusaha belajar gitu ya. Jadi Rani berharap ini dapat membantu teman-teman, dapat bermanfaat gitu. Jadi di sini kita sama-sama belajar, tetapi kalau teman-teman belajarnya untuk di lomba gitu ya. Nah, mungkin langsung saja gitu ya, kita membahas 20 soal ini, kita bahas bareng-bareng. Kalau misalnya nanti Rani ada kesalahan, nanti teman-teman bisa mengkoreksinya gitu. Di sini juga teman-teman bisa menguji itu seberapa jauh pemahaman teman-teman. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah atau di awal atau di akhir Rani ada salah, itu teman-teman bisa mengkoreksinya gitu. Oke. Mungkin langsung saja. Ini sudah di part berapa ya? Part 13 mungkin ya? Sudah sampai part 13. Dan tadi mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai titik ini gitu. Oke. Jangan lupa untuk subscribe ya. Langsung saja kita mulai dari nomor 1 untuk pembahasan soal OSN IPA SD dari nomor 1. Perhatikan ya teman-teman. Seorang anak sedang berjalan pada sisi sebuah bangunan dan sebuah mobil melintas pada sisi lainnya. Anak tersebut dapat mendengar suara mobil, tetapi tidak dapat melihatnya. Hal ini yang dapat menjelaskan peristiwa tersebut adalah titik-titik. A. Bunyi mengalami peristiwa difraksi. B. Bunyi mengalami peristiwa pembiasan. C. Bunyi mengalami peristiwa pemantulan. D. Bunyi mengalami peristiwa dispersi. Jawabannya yang A. Bunyi mengalami peristiwa difraksi. Nomor 2. PBT is a friend used to prevent bla bla bla. Yang A, diphtheria, yang B, polio, yang C, tipes, yang D, disentri. DPT itu vaksin untuk apa? Itu yang A, diphtheria. Oh iya teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya di sini ada background yang sedikit mengganggu karena sedang ada pembangunan gitu. Jadi mohon maaf kalau sedikit ada suara-suara. Ya begitu. Ya ada suara-suara begitu, mohon maaf banget, di sini lagi ada pembangunannya. Mungkin kita lanjut saja, teman-teman fokus ya sama suaranya. Tadi aja, oke. Nomor 3. Benda langit yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter adalah titik-titik. A. Meteor. B. Meteorit. C. Meteorit. D. Asteroid. Jawabannya yang D. Asteroid. Nomor 4. Planet kembar dalam tata surya kita adalah titik-titik. A. Merkurius, Venus. B. Bumi dan Mars. C. Saturnus dan Uranus. D. Uranus dan Neptunus. Jawabannya yang D. Uranus dan Neptunus.
Nomor 5. Planet yang arah rotasinya dari timur ke barat adalah A. Merkurius, B. Venus, B. C. Bumi, D. Mars. Jawabannya B. Venus. Nomor 6. Pensil terlihat patah jika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih. Hal ini terjadi karena peristiwa A. Pemantulan cahaya, B. Peresapan cahaya, C. Pembiasan cahaya, D. Cahaya merambat lurus. Terlihat patah, berarti ini termasuk pembiasan cahaya. Yang C. Nomor 7. Batuan yang terbentuk akibat magma atau lava yang membeku disebut batuan A. Batuan beku, B. Batuan sedimen, C. Batuan endapan, D. Batuan malihan. Jawabannya yang A. Batuan beku. Nomor 8. Erosi yang diakibatkan oleh air laut disebut A. Deflasi, B. Abrasi, C. Longsor, D. Tsunami. Jawabannya B. Abrasi. Nomor 9. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah A. Maya tegak diperkecil, B. Maya tegak sama besar, C. Nyata tegak diperkecil, D. Nyata tegak sama besar. Jawabannya yang B. Maya tegak sama besar. Cermin datar itu cermin yang biasa kita yang biasa kita ngaca. Itu namanya cermin datar. Jadi sifat bayangannya itu maya tegak sama besar. Kan ya kalau kita lagi cermin tangan kanan, berarti yang di sana itu tangan apa? Ya kan sama-sama ngangkat dan ukurannya itu sama. Dan kita tegak kan, bukan terbalik. Tapi maya kebalikannya. Tapi kitanya tegak gitu. Sama-sama gitu. Nomor 10. Bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengitari matahari. Peristiwa tersebut disebut revolusi. Akibat dari peristiwa revolusi bumi adalah A. Pergantian musim di bumi, B. Terjadinya siang dan malam, C. Terjadi gerak semu harian matahari, D. Terjadinya perbedaan waktu di bumi. Jawabannya A. Pergantian musim di bumi. Nomor 11. Pemasangan rel kereta api dibuat renggang supaya A. Rel tidak melengkung saat menyusut di siang hari, B. Rel tidak melengkung saat memuai di siang hari, C. Rel tidak melengkung saat menyusut di malam hari, D. Rel tidak melengkung saat memuai di malam hari. Jawabannya yang B. Rel tidak melengkung saat memuai di siang hari. Nomor 12. Di bawah ini yang termasuk tahun kabisat adalah A. 2001, B. 2002, C. 2003, D. 2004. Jawabannya yang D. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Nomor 13. Jika posisi bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus, maka akan terjadi peristiwa A. Gerhana matahari total, B. Gerhana matahari sebagian,
C. Gerhana bulan total. D. Gerhana bulan sebagian. Jawabannya yang A. Gerhana matahari total. Nomor 14. Planet yang terpanas dalam tata surya kita adalah A. Merkurius, B. Mars, C. Venus, D. Jupiter. Terpanas itu planet Venus. Selanjutnya nomor 15. Cara pembuatan magnet ada 3 macam, yaitu gosokan, induksi, dan elektromagnet. Cara memperbesar kekuatan magnet pada elektromagnet adalah dengan cara titik-titik, kecuali yang A. Menambah jumlah baterai, B. Menambah jumlah lilitan, C. Memperbesar kawat lilitan, D. Menambah jumlah paku. Jawabannya yang D, karena kecuali. Jadi jumlah paku itu tidak mempengaruhi untuk memperbesar kekuatan. Ya. Nomor 16. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut A. Medan magnet, B. Garis magnet, C. Garis gaya magnet, D. Garis gaya magnet. Yang masih di sekitar magnet, yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Nomor 17. Alat optik yang digunakan pada kapal selam untuk melihat permukaan laut yaitu titik-titik. A. Lup, B. Mikroskop, C. Periskop, D. Teropong. Jawabannya periskop. Oke, selanjutnya nomor 18. Pelapukan yang disebabkan karena pengaruh zat-zat kimia disebut pelapukan titik-titik. Zat-zat kimia ya. A. Biologi, B. Fisika, C. Kimia, D. Geografi. Sudah jelas jawabannya yang C. Kimia. Nomor 19. Contoh batuan metamorf atau malihan adalah titik-titik. A. Batu apung dan batu beku, B. Batu kapur dan gamping, C. Batu pualam dan sabak, D. Batu marmer dan batu beku. Jawabannya C. Batu pualam dan batu sabak itu termasuk contoh batuan metamorf atau batuan malihan. Dan nomor terakhir. Planet yang memiliki cincin adalah planet titik-titik. A. Mars, B. Jupiter, C. Saturnus, D. Bumi. Satu-satunya yaitu Saturnus yang cincinnya itu terlihat. Nah, selamat belajar, semoga sukses. Sudah sampai di nomor terakhir untuk pembahasan soal di part 13. Nah, di sini teman-teman juga harus mengoreksi kembali ya. Takutnya Rani ada salah baca atau salah menjawab gitu. Jadi teman-teman jangan terpaku dengan jawaban dari Rani gitu. Oke, kalau misal teman-teman tidak yakin jawaban dari Rani, teman-teman bisa mencari sumber lain. Mana jawaban yang paling tepat. Dan Rani berharap video yang Rani buat sebelum-sebelumnya dan yang sekarang ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam persiapan lomba OSN IPA di daerahnya teman-teman. Oke, yang sudah lomba semoga hasilnya memuaskan dan semoga bisa lanjut ke tahap selanjutnya, dan yang belum lomba harus maksimalkan usahanya gitu, karena ini detik-detik menjelang hari H, jadi harus usahanya dikuatkan lagi gitu, tetapi harus selalu menjaga kesehatan. Oke.
Di part kali ini mungkin cukup 20 soal saja teman-teman. Semoga nanti Rani bisa membuat video selanjutnya yang lebih cepat sebelum teman-teman lomba gitu. Oke, pokoknya teman-teman harus tetap berusaha belajar ya. Dan Rani mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang gitu, dari part 1 yang masih sedikit untuk pembahasan soalnya, dan sampai sekarang gitu. Rani mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Pokoknya Rani akan berusaha semaksimal mungkin buat rajin buat videonya gitu ya, di samping kuliah. Pokoknya yang utama itu menjaga kesehatan, berdoa, dan berusaha. Mungkin video kali ini cukup sekian. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like. Terus buat teman-teman boleh banget komen kayak mau request atau mau komen Kak terlalu cepat atau nggak paham atau gimana, boleh banget komen ya. Pokoknya selalu dukung channel ini sampai seterusnya biar Rani semangat bikin videonya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, terus nyalakan loncengnya. Jadi kalau misalnya Rani up video langsung muncul di notifikasi teman-teman. Jadi tidak perlu mencari-cari. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya Rani mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang sudah mendukung Rani dan Ibu Rani untuk membuat video dan membuat channel ini. Oke, terima kasih, semangat, semoga sukses, sehat selalu, semangat berusaha, selamat mengikuti lomba. Bismillah. Oke, terima kasih. Rani juga mohon maaf kalau misal ada salah kata ataupun salah dalam menjawab. Rani mohon maaf. Jadi ini buat teman-teman juga kita sama-sama belajar gitu. Seperti yang Rani katakan tadi, jika teman-teman tidak yakin dengan jawaban Rani, teman-teman bisa mencari dari sumber lain gitu ya. Tidak ada salahnya. Jadi di sini malah teman-teman menambah pengetahuan gitu. Jadi teman-teman jangan terpaku dengan jawaban dari video Rani. Oke. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you di next video. Pokoknya harus ditunggu video-video selanjutnya ataupun nanti video Rani yang baru untuk materi yang baru gitu. Untuk pelajaran yang baru. Pokoknya harus ditunggu. Stay tune. Bye-bye. Terima kasih.